Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di ruang podcast Ruang Ilmu. Ya. Kesempatan kali ini lagi kita akan membahas soal pendidikan. Kita kali ini mengangkat tema menyelami pendidikan dalam dunia politik, kunci menuju perubahan bangsa. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang hebat ini. Siapa namanya, Mas? Ya, baik. Kenalkan, nama saya Muhammad Adlan. Saya bisa dipanggil Adlan dan saya sebagai mahasiswa Universitas UIN Jakarta semester 3. Dan saat ini saya sedang menjabat sebagai anggota keilmuan divisi keilmuan mungkin ya. LDKSF di KOM. Gitu mungkin. Insyaallah. Dan ini juga merupakan sahabat dekat saya ya, teman-teman ya. Jadi podcast ini kita akan membahas peran pendidikan dalam membentuk kesadaran politik di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Saya mengutip dari salah satu kata dari Nelson Mandela, di mana Nelson Mandela mengatakan pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, di mana dengan pendidikan akan mengubah pola pikir banyak orang, dan dengan pola pikir yang berubah itu menuju kemajuan dan menuju perubahan sosial yang lebih baik lagi. Baiklah teman-teman, kita akan menanyakan soal pendidikan kepada narasumber kita ini. Nah, kita kan hari ini kita membahas soal pendidikan dan juga politik ya. Jadi kalau menurut Aldan ya, gimana sih pendidikan itu bisa mempengaruhi kesadaran politik? Oke, mungkin kita bahas apa sih mungkin ya pendidikan itu, apa itu politik gitu. Iya. Dan kalau kita lihat, politik itu definisi secara maknanya, itu ada dua. Ada dua. Yang pertama itu adalah seni. Seni. Yang kedua adalah kepentingan. Kepentingan. Apa itu maksudnya definisi dari seni? Nah, Nelson Mandela pernah mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah politik itu adalah seni memimpin atau mengatur suatu negara. Kalau kita lihat kan politik diambil dari kata bahasa politis, yang artinya negara gitu kan. Nah, maka politik ini memiliki makna ganda, yang mana makna lainnya itu adalah seni. Kepentingan tadi. Kepentingan. Nah, kenapa kepentingan? Karena tentunya kita sebagai pejabat ataupun sebagai manusia pasti memiliki suatu kepentingan yang akan untuk mencapai suatu tujuan gitu kan. Bahkan saya pun datang ke sini pun untuk suatu tujuan. Kita ataupun Anda mungkin memiliki suatu kepentingan sendiri yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai suatu tujuan gitu. Maka tidak bisa kita pisahkan antara politik dengan pendidikan gitu mungkin. Oke. Berarti politik itu kebagi jadi dua. Yang pertama adalah seni. Betul. Yang kedua adalah kepentingan. Oke, kalau dari seninya itu kenapa politik disebut sebagai seni? Oke, karena dalam kita mengatur suatu negara itu, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Baik dengan menggunakan cara yang baik, ataupun menggunakan cara yang licik. Maka disebut sebagai suatu seni. Yang kita sebut adalah suatu hal yang kompleks. Begitu sih mungkin, Saudara Niko. Apakah pendidikan ini bisa mempengaruhi kesadaran politik? Kenapa bisa dibilang pendidikan mempengaruhi kesadaran politik? Why? Oke, kenapa politik ini sangat penting mungkin dalam masyarakat kita, dalam kesadaran sosial kita? Karena dalam politik ini memiliki pengaruh penting dalam memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat kita. Nah, bahkan ketika saya melihat suatu susunan sistematis di Indonesia ini, itu dengan sistem demokratis, saya menilai bahwasanya demokratis ini memiliki kecacatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwasanya demokratis itu memiliki kecacatan sejak awal. Kecacatan, betul. Mengapa kecacatan? Karena jika kita lihat seorang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap suatu politik memiliki nilai hak atau memiliki nilai suara yang sama dengan mereka yang tidak memiliki pemahaman tentang politik.
Lalu bagaimana jika suatu negara tersebut lebih dominan dengan orang yang tidak memahami politik? Oh iya. Tentunya pemimpin tersebut bisa kita lihat dengan kualitas SDM-nya, dengan kualitas masyarakatnya. Disitulah mungkin kecacatan dari politik tersebut. Oh iya, bisa jadi sih ya. Jadi kayak misalkan masyarakatnya aja ini nggak paham soal politik gitu kan. Betul. Tapi mereka yang nggak paham dihitung juga suaranya. Betul. Makanya terjadi nih sekarang ini banyak pemimpin yang mereka cuma jual-jual kayak ya biar kelihatan setara lah gitu kan. Setuju. Akhirnya jadi keangkat jadi pemimpin. Akhirnya pas jadi pemimpin dia juga nggak paham soal itu. Iya. Yang penting kekuasaan aja gitu ya. Betul. Kenapa dibilang pendidikan itu sebagai dasar kesadaran politik? Karena dengan kasih pendidikan, dengan kasih pemahaman soal politik, nah baru masyarakat bisa mengerti politik dan juga dia bisa berpolitik gitu kan. Betul. Oke, paham. Oke, I know. Kemudian kalau misalkan ini peran kampus sebagai tempat pendidikan politik non partisan ya, gitu, partisipan. Why? Oke, mungkin gini. Kita masuk dalam hubungan antara pendidikan dengan politik. Apa hubungannya? Nah, di sini kita di dalam pendidikan itu kita memahami apa itu suatu politik, apa itu suatu norma-norma sosial, apa itu definisi dari kehidupan bermasyarakat. Nah, yang mana hal itu akan diimplementasikan di dalam suatu wadah. Nah, wadah tersebut adalah kampus atau suatu institut lembaga pendidikan. Betul. Nah, di dalam lembaga kampus ini kita memiliki suatu badan eksekutif mahasiswa, yang mana di situ adalah sebagai wadah kita untuk berpolitik sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Betul. Di situ sih mungkin adalah peran penting kita. Oh, siap. Tapi kalau kira-kira menurut Saudara Adlan ya, apa sih tantangan pendidikan politik di Indonesia ini? Oke, tantangan politik mungkin adalah kualitas SDM yang masih rendah. Dan juga minat mahasiswa untuk berpolitik masih sangat-sangat apatis mungkin. Jadi kualitas SDM itu menjadi tantangan pendidikan politik. Kenapa dibilang kualitas SDM menjadi tantangan? Oke, mungkin karena masyarakat kita dalam keadaan finansial yang cukup rendah bisa dibilang. Iya. Bilang kita adalah suatu negara berkembang yang masih belum dapat maju. Walaupun visi misi kita adalah menuju Indonesia generasi emas 2045 gitu kan. Tapi kalau kita lihat dalam anggaran biaya saja itu pendidikan masih di nomor 2 kan, masih tidak diutamakan. Padahal itu adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat krusial untuk memajukan bangsa Indonesia. Mungkin itu. Oh, siap. Dan selain itu ada lagi nggak tantangannya selain kualitas masyarakat kita? Lebih kepada mahasiswa mungkin, karena mahasiswa ini memiliki suatu peran penting dalam memajukan masyarakat kita. Dan masih banyak mahasiswa itu yang apatis terhadap politik Indonesia. Dan itu menjadi salah satu tantangan yang sangat-sangat penting bagi kita. Dimana kalau kita lihat di dalam Mahfuzat, itu ada namanya Al-Ummatu Madrasatul Ula. Apa itu artinya? Artinya adalah seorang ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Iya. Nah, di situ ada suatu peran penting seorang ibu bagi generasi selanjutnya untuk mencerdaskan bangsa selanjutnya, generasi selanjutnya gitu kan. Nah, tapi kita lupa nih. Setelah itu ada juga wal aba mudiruha. Bahwasanya seorang ayah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi tidak hanya seorang ibu yang memiliki peran penting untuk memajukan generasi selanjutnya, tetapi seorang ayah pun juga memiliki peranan penting di balik situ gitu. Oh iya juga sih. Betul. Iya. Karena kalau kita lihat juga kan di IPA biologis mungkin ya, kan seorang anak itu kan tidak lepas dari gen orang tuanya kan. Betul. Tidak hanya seorang ibu saja, mungkin gitu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul. Iya, tapi karena selama ini masyarakat kita khususnya ya, bahkan saya pribadi gitu ya, lebih sering ngedengar perkataan tadi tuh yang ibu adalah
sekolah pertama bagi anaknya. Betul. Tanpa ada lanjutan lagi. Ternyata ada lanjutannya ya. Ada. Jadi ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya dan ayah adalah sebagai kepala sekolahnya. Betul. Iya iya. Lagi nggak kalau selain dua ini tantangannya? Tantangan itu sih mungkin. Dan kalau kita lihat itu dalam sejarah kita, misalkan dalam kehancuran Aceh, itu tuh adalah bagaimana suatu negara bisa hancur itu dengan menghancurkan wanitanya. Dan jika kita bisa menghancurkan wanitanya, maka hancurlah negaranya. Betul, hancurlah pemuda-pemudanya. Betul. Jadi karena wanita sangat berpengaruh juga ya. Iya, wanita dan tahta. Pendidikan, pengetahuan gitu. Oke, kan contoh ada kasus begini nih ya. Menurut kalian bener nggak ya? Kalau misalkan ada politisi yang berlatar belakang pendidikan yang bagus dapat membawa perubahan gitu, membawa perubahan yang baik. Menurut Saudara, apakah itu bisa dibenarkan atau enggak? Politisi. Iya, jadi kalau ada politisi, mereka berpendidikan nih, latar belakang pendidikannya bagus. Betul. Terus kira-kira kalau dia politisi ini menjabat, apakah dia akan membawa sebuah perubahan, bisa membawa perubahan gitu untuk masyarakat sekitar? Oke. Kalau Anda sendiri sih mungkin itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Pendidikan. Karena kita kan tahu pendidikan itu tidak menjamin suatu adab atau suatu moral dari seorang tersebut. Tetapi kita bisa melihat dengan track record-nya atau jejak rekamnya. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini gitu kan, selama 5 tahun ke belakang, selama dia menjabat sebagai gubernur ataupun sebagai wali kota mungkin. Kita bisa melihat dan kita bisa menjadikan studi banding dengan paslon-paslon lainnya mungkin. Dengan politisi lainnya mungkin sebagai bahan acuan untuk mempertimbangkan hal tersebut. Oke, melihat kondisi tantangan yang sangat luar biasa ini ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apa sih peran kita sebagai mahasiswa gitu? Apa yang bisa kita sebagai mahasiswa lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Oke. Sebagai mahasiswa tentunya kita bisa ikut turut andil dalam aktif dalam keputusan kebijakan pemerintah. Contohnya mungkin ada reformasi 98 tahun 98. Itu kita sebagai mahasiswa itu langsung ke jalan untuk apa? Untuk mendemo kepada keputusan yang saat itu sangat-sangat menilai rendahkan masyarakat gitu kan. Oh iya. Dan bahkan tentang Palestina pun kita bisa ikut demo dalam turun jalan gitu mahasiswa, sebagai mahasiswa tentunya. Oke. Kalau selain dengan cara tunjuk aksi seperti itu kan, kadang kan ada opini sekarang ini banyaklah ada opini lah beberapa di kalangan netizen itu kan, bahwa demo itu sudah nggak relevan sama zaman ini gitu. Oke. Apakah selain dengan unjuk rasa berarti kita bisa memberikan peran gitu? Oke, sebenarnya pengen membantah kata Anton tadi yang apa? Demo itu sudah tidak relevan. Karena kalau kata-kata Kak Salsa itu, bahwasanya demo itu masih sangat relevan, bahkan hingga 10 tahun ke depan. Hingga 10 tahun ke depan? Iya. Why? Kenapa? Karena dengan kita ikut langsung demo itu, kita bisa menggerakkan opini masyarakat untuk ikut membela gitu. Oh. Kalau kita nggak ikut demo, bisa jadi kayak masyarakat, mahasiswa nggak menggontak atau nggak menolak suatu putusan UUD. Oh iya. Oh berarti kayaknya nggak apa-apa, nggak masalah. Oh iya benar. Kita bisa membuka masyarakat dengan media sosial tentunya di zaman digitalisasi ini. Iya benar sih. Nah, kadang kayak masyarakat sekitar itu, kalau misalnya ada trouble sama terhadap politik-politik Indonesia, betul. Dia tuh selalu menjadi acuan itu mahasiswa jadi acuan sebagai sama masyarakat ini gitu loh. Betul. Jadi kayak kalau misalkan mahasiswa ini nggak ada yang marah, nggak ada yang unjuk rasa, berarti tanda kutip efek baik-baik aja. Gitu. Berarti kita lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Betul. Ya. Itu benar sih, ini relevan juga. Jadi kan dengan cara itu mensiarkan gitu kan, mensiarkan lagi gitu. Siap. Oke, jadi kalau peran mahasiswa itu, kalau ada lagi nggak selain ini peran mahasiswa dalam pendidikan berpolitik gitu? Sebagai mahasiswa tentunya kita berperan aktif dalam pendidikan kita tentunya. Untuk menyiapkan generasi kedepannya. Sebab kalau kita lihat di dalam mahfuzat juga ya, nahnut doa qabla syai', bahwasanya kita tuh adalah seorang dai sebelum menjadi apapun.
Nah, terlepas kita nanti sebagai polisi ataupun sebagai TNI ataupun sebagai perbankan mungkin, Iya. maka sangat penting bagi kita untuk mengedepankan nilai-nilai atau norma-norma yang sesuai. Sebagai mahasiswa nih, untuk mengintegrasikan pendidikan dan aktivisme politik secara sehat, ada tipsnya nggak? Tipsnya itu adalah dengan by doing atau mungkin sebagai langkah aktif kita sebagai mahasiswa dalam tadi kayak mengambil keputusan kebijakan ataupun dengan demo. Nah, itu kan juga aksi damai tentunya. Bukan aksi yang memihak satupun itu. Oke, berarti jangan bersikap apatis gitu ya. Betul. Yang bersikap apatis, karena itu nggak bagus juga gitu kan. Betul. Oke, ada lagi nggak selain itu? Sebenarnya kita tuh kayak ngelihat politik itu sebagai suatu hal yang negatif mungkin ya. Iya. Pasti ada namanya propaganda. Iya. Nah, propaganda itu tidak ada satupun yang bersih gitu. Iya, betul-betul. Itu kalau Anda lihat secara dalamnya. Politik itu bersifat dinamis ya. Betul. Ya nggak ada yang benar-benar berteman, nggak ada yang benar-benar sahabat itu. Betul. Karena di situ adalah adanya kalau di pelajaran itu ya, ada yang namanya kepentingan. Betul. But, menurut saya gitu kan, politik itu bisa dijadikan ladang dakwah gitu. Dengan cara kita berpolitik, kita mendapatkan misalkan kita berpolitik terus kita mendapat sebuah bagian dari kekuasaan gitu. Dan kita punya kekuatan di situ. Kita bisa menegakkan syariat juga. Betul. Betul. Itu hal yang sering dilakukan gitu sama Pemda. Kan dia udah pada kekuasaan, akhirnya bikin razia miras gitu. Akhirnya miras tidak dilegalkan dulu untuk hari itu, walaupun sebenarnya ada juga yang ngebolehin gitu kan. Kita nggak boleh memaksa juga. Iya. Oke. Berarti jangan bersikap apatis gitu ya. Oke. Baik. Mungkin ini kita tutup aja ya segmen kali ini ya. Podcast Ruang Ilmu kita sudahi di sini dulu. Kemudian kalau untuk itu ada kesimpulan dari narasumber kita, Saudara Adlan, gimana Mak? Saudara Adlan, apa kesimpulan tadi podcast yang kita bahas panjang ini? Sebenarnya kita bahas random aja kali ya. Iya. Dan mungkin yang bisa pesan buat teman-teman adalah bahwasanya adalah tuh mahasiswa tuh jangan apatis terhadap politik. Jangan menilai dari sudut pandang yang negatifnya, karena di dalam politik itu sangat luas gitu. Masih banyak hal-hal yang belum terjamah oleh kita. Maka dari hal tersebut, baiknya adalah dengan ikut andil aktif dalam politik tersebut. Insya Allah pembahasan kali ini sangat wow ya. Dan lihat tadi itu sebenarnya yang seperti yang sudah kita bahas ya, politik itu juga sangat berpengaruh dengan kehidupan masyarakat. Jadi untuk mahasiswa dan juga masyarakat jangan bersikap apatis sama politik, karena itu mempengaruhi kehidupan kita ke depannya di bangsa ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya, pesan dari kami dan juga kesimpulan. Demikian pembahasan kami kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya Niko Christian. Dengan saya Muhammad Adlan. Ya, demikian kami akan tutup podcast kali ini, pembahasan kali ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti bakal ditaruh di mana, YouTube atau di YouTube? YouTube. Asli. Apa nama YouTube kan?